Pernah nggak sih kamu kepikiran gimana caranya AI atau kecerdasan buatan tuh bisa langsung ngenalin wajah kamu dengan super akurat? Maksudku dari miliaran foto yang bertebaran di internet. Kok bisa secepat itu? Terus coba deh ingat-ingat lagi soal ChatGPT. Gimana ceritanya sebuah model bahasa bisa ngobrol, ngebangun argumen, dan jawab pertanyaan yang rumit banget pakai bahasa yang ya senatural manusia. Kadang berasa kayak lagi chatting sama teman sendiri kan? Belum lagi soal mobil otonom. Bayangin, mobil jalan sendiri di tengah kemacetan yang super chaos, bisa ngenalin pejalan kaki dan ngambil keputusan antara hidup dan mati cuma dalam hitungan milidetik. No way itu kebetulan. Sebenarnya cuma satu teknologi utama yang jadi otak dari semua keajaiban ini. Selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan mesin utama di balik semua keajaiban tadi. Namanya Deep Learning. Kita bakal bedah bareng-bareng konsep ini, dari yang paling dasar banget, sampai kamu benar-benar paham gimana teknologi ini dibuat dengan sangat bagus untuk mengubah dunia kita. Nah, mari kita mulai perjalanan kita. Kita akan bahas era kecerdasan buatan, lalu masuk ke apa itu deep learning, gimana sih cara mesin belajar, arsitektur utamanya, sampai gimana deep learning ini bekerja di sekitarmu tiap hari. Oke, kita masuk ke bagian pertama, era kecerdasan buatan. Biar gampang bayangin ya, coba deh kamu pikirin teknologi AI itu kayak boneka Matroshka dari Rusia. Tahu kan, boneka yang di dalamnya ada boneka lagi, terus ada lagi. Nah, lingkaran yang paling luar, yang paling gede, itu namanya Artificial Intelligence atau AI. Ini tuh payung raksasanya. Konsep paling luas yang mencakup semua usaha kita dari puluhan tahun lalu buat bikin mesin yang bisa mikir dan bertindak kayak manusia. Sekarang kita buka boneka besarnya. Di dalamnya kita bakal nemuin machine learning. Ini semacam titik balik yang benar-benar krusial dalam sejarah komputasi. Di titik inilah kita berhenti nulis aturan atau kode kaku secara manual. Sebaliknya, kita ngasih kebebasan ke mesin buat nyari pola sendiri langsung dari data. Dan, jeng-jeng, di lapisan paling dalam, di inti boneka Matroshka kita tadi, ada deep learning. Penting banget buat diingat nih, deep learning itu bukan barang baru yang beda sendiri ya. Dia tuh evolusi paling advance dari AI dan machine learning. Strukturnya aja terinspirasi langsung dari cara kerja jaringan saraf di otak manusia kita. Keren banget kan? Masuk ke bagian 2, apa itu deep learning? Mungkin kamu mikir, kenapa sih namanya harus pakai kata deep alias dalam? Nah, kata dalam di sini tuh benar-benar merujuk ke bentuk arsitekturnya. Deep learning itu pakai deep neural networks, semacam jaringan saraf tiruan yang dibikin berlapis-lapis. Nggak cuma selapis dua lapis ya, tapi bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan lapisan komputasi yang ditumpuk dan saling ngobrol satu sama lain. Dan ini dengan sangat brilian ngegambarin cara kerjanya. Coba bayangin mesin lagi belajar ngenalin gambar kucing. Lapisan pertamanya tuh simpel banget. Cuma ngelihat titik piksel mentah terus ngenalin garis pinggirnya aja. Terus, informasi ini dilempar ke lapisan berikutnya buat digabungin jadi bentuk misal, oh ini bentuk telinga atau mata. Lapisan selanjutnya ngerakit bentuk tadi jadi bagian tubuh. Sampai akhirnya, lapisan paling ujung bisa bilang dengan pede, yap, fix, ini adalah kucing. Lanjut ke bagian 3, bagaimana cara mesin belajar? Kita pelanin dikit ya temponya karena ini bagian magic matematikanya. Kalau ditanya apa sih rahasia utamanya, jawabannya ada di satu mekanisme yang namanya backpropagation. Bisa dibilang, ini tuh bumbu rahasianya, ini yang bikin mesin bisa ngevaluasi dirinya sendiri, ngakuin kesalahan, dan belajar dari tebakan-tebakan dia yang ngaco. Coba deh kita urai prosesnya. Pertama, mesin bakal nebak, kayaknya gambar ini anjing deh. Terus kalau ternyata itu gambar kucing, mesin bakal ngitung seberapa jauh melesetnya tebakan dia tadi. Nah, sinyal meleset ini, bakal ditembakin mundur ke seluruh jaringan sarafnya. Ibarat guru killer yang balikin PR muridnya buat direvisi. Dengan gitu, koneksi antar neuronnya langsung disesuaikan lagi, biar besok-besok tebakannya jauh lebih jitu. Tapi gini, mesin itu kan gak langsung jenius dalam semalam. Siklus nebak, sadar salah, dan perbaiki diri ini harus diulang jutaan, bahkan miliaran kali. Makanya butuh data yang segunung. Fase training atau pelatihan yang gila-gilaan inilah alasan mutlak kenapa AI zaman now butuh banget data raksasa dan komputer super canggih. Lanjut ke bagian 4, arsitektur utama deep learning.
Nah, yang paling menarik dari sini adalah dari mekanisme inti tadi muncul deh berbagai macam arsitektur super canggih yang dibuat dengan sangat bagus untuk tugas beda-beda. Ada CNN yang jago banget melototin visual, ini yang ngebantuin Face ID di HP kamu. Terus ada RNN buat nginget data berurukan kayak suara kita. Ada juga arsitektur transformer. Wah, ini penting banget yang jadi otaknya ChatGPT. Dan jangan lupa Gen, sistem di mana dua AI disuruh saling berantem buat nyiptain karya seni atau deepfake yang super realistis. Keren kan? Terakhir, kita masuk ke bagian 5, Deep Learning di sekitarmu. Kita tarik mundur sedikit dan lihat gambar besarnya ya. Kalau kamu nanya, emangnya barang ini ada di mana sih? Jawabannya, literally di mana-mana. Pas kamu buka HP, terus kameranya otomatis fokus ke wajah, pas kamu pakai Google Translate, pas YouTube ngasih rekomendasi video yang kok ya pas banget sama mood kamu, atau malah pas dokter lagi ngecek hasil ronsen pakai software medis. Itu semua deep learning. Teknologi ini udah diam-diam menyusup dan mempermudah hidup kita tanpa kita sadarin. Dan sejujurnya, ada fakta yang bikin merinding. Di beberapa bidang yang spesifik banget, kayak ngediagnosis sel kanker dari foto medis, atau nulis transkrip suara di tengah tempat yang super bising, deep learning ini sekarang udah berhasil ngalahin akurasi manusia terbaik sekalipun. Bayangin, ngalahin ahli medis dalam menganalisa gambar kanker. Gila banget kan? Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Jangan mikir kalau ngerti deep learning itu cuma urusannya programmer atau nerds di lab komputer. Sama sekali enggak. Ini adalah literasi abad 21. Siapapun kamu, apapun profesimu, kita semua harus mulai paham gimana teknologi ini bekerja. Ingat ya, teknologi paling powerful dalam sejarah manusia ini pelan tapi pasti lagi ngerombak cara kerja rumah sakit, sekolah, transportasi, sampai industri kreatif. Kalau kamu paham, kamu nggak cuma jadi penonton atau korban algoritma, kamu punya kendali buat ikut nentuin arah masa depan teknologi ini. Gini deh, ini tuh bukan sekedar tren teknologi yang bakal lewat gitu aja. Ini adalah fondasi masa depan kita yang lagi dibangun hari ini. Nah, sebagai penutup sesi explainer kita, aku mau nanya ke kamu. Dari semua aplikasi canggih yang tadi kita bahas, mana sih yang paling ngubah hidup atau ngebantu banget aktivitas kamu sejauh ini? Coba pikir-pikir, dan sampai jumpa di pembahasan kita yang selanjutnya.